Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa indeks harga saham gabungan dan juga 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik untuk tanggal 29 April sampai 3 Mei 2024. Jadi, mulai berlaku di minggu depan atau di hari Senin, tanggal 29 April 2024, yang bisa nanti teman-teman pantau selama 1 minggu ke depan. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Di sana saya biasanya membagikan saham-saham menarik setiap harinya. Kemudian saya membagikan juga saham-saham scalping. Kemudian ada menu sore dan juga list saham big akumulasi. Jadi bagi teman-teman yang belum join, boleh join ke Telegram kita karena tidak berbayar ya. Ini yang gratis dan teman-teman akan mendapatkan benefit tersebut. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Untuk yang premium tentunya akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan analisa dan juga trading plan, seperti area buy, area target, area stop loss, dan juga akan kita pandu dan akan kita infokan bagaimana update dari trading plan tersebut. Kemudian ada juga belajar analisa teknikal saham, ada juga konsultasi portofolio dan bisa diskusi kapan saja dengan saya melalui Telegram. Jadi yang berminat join ke Antek Saham Premium boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Saya juga izin menginfokan kalau saya sudah mengupload ya, ada 2 video. Yang pertama analisa saham Goto, AMMN, Brain Bear PT dan PTRO, kemudian saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas. Bagi teman-teman yang belum menonton analisa tersebut, boleh menontonnya karena saya membagikan analisa dan juga trading plan yang menarik pada analisa tersebut. Boleh nanti dicek analisa atau videonya sebelum video ini. Oke. Untuk analisanya kita mulai dari IHSG dulu. Oke, untuk IHSG boleh kita lihat di sini. Harga memang bergerak naik ya, sampai ke resisten 7169. Tetapi resisten tersebut tidak mampu di breakout ya. Tidak mampu di breakout, lalu di hari Jumat turun cukup dalam sekitar minus 1,67%, yang menandakan asing masih akan jualan atau keluar dari IHSG ini. Jadi untuk IHSG masih akan lebih cenderung bergerak turun ya, karena memang saya membagikan trading plan di minggu yang lalu. Untuk IHSG lebih cenderung bergerak turun ke area demand lalu bergerak naik, dan boleh kita lihat memang IHSG bergerak turun dulu lalu naik ke resisten 7169, dan setelah mencapai resisten ini harga bergerak turun kembali. Lalu untuk outlook selanjutnya menurut saya untuk IHSG akan cenderung ya di sini bergerak sideways dulu ya. Mungkin turun lagi lalu sideways sebelum nanti bergerak naik kembali ke resisten 7169, karena area ini cukup kuat pada IHSG yang merupakan area supply sebelumnya. Sebelumnya adalah sebuah area supply di sini, lalu setelah di breakout menjadi sebuah area demand. Tentunya area ini sangat kuat ya untuk IHSG yang bisa menahan pergerakan turun dari IHSG nantinya. Jadi untuk IHSG menurut saya akan lebih cenderung rebound ya selama 1 minggu ke depan, karena sudah memasuki area retestnya atau area koreksinya, yaitu di area supply menjadi demand. Boleh nanti memperhatikan area ini pada IHSG. Jika di breakdown, maka tentunya akan melanjutkan penurunannya sampai ke area gap yang di sini 6879 sampai 6915. Akan tetapi secara yang tadi yang saya katakan, kalau IHSG cenderung rebound nantinya setelah mencapai area ini. Tetapi tetap kita perhatikan juga karena jika kita cek net foreign vessel dari IHSG cukup besar ya di hari Jumat kemarin, sekitar minus keluar sekitar 2 triliun ya. Jadi outflow-nya cukup besar, dan kalau kita lihat pergerakannya di sini masih sangat solid untuk bergerak turun. Jadi kita pantau saja. Untuk saham-saham yang banking tentunya akan turunnya cukup dominan, seperti BBRI turun sekitar minus 5% kalau nggak salah. Jadi sangat berat untuk IHSG ini. Oke. Jadi pantau saja satu area demand 6999 sampai 7057. Jika di breakdown maka akan melanjutkan turunnya, tetapi jika belum, IHSG berpotensi rebound ke resisten 7169. Jadi boleh nanti memantau area ini. Jika ada rejection tentunya
saham-saham banking mulai ada rebound juga ya. Jadi boleh nanti memantau area tersebut. Dan saya juga tadi ngecek ya, ada fitur pelanggan pada YouTube. Jadi saya akan membuatkan fitur tersebut. Jadi teman-teman bisa berlangganan dengan harga yang murah. Jadi nggak usah join premium yang mungkin menurut teman-teman masih mahal. Nanti akan saya buatkan berlangganan di YouTube dengan harga yang cukup terjangkau ya untuk 1 bulannya. Jadi untuk analisa saham Big Banks nanti mungkin akan saya bagikan di sana. Jadi boleh nanti ditunggu saja. Dan akan saya buatkan nanti polling di Telegram. Bagi teman-teman yang setuju, saya buatkan berlangganan di YouTube. Boleh nanti ikut polling yang di Telegram. Oke? Oke, view saya seperti itu saja pada IHSG. Nah, sekarang kita lanjut ke 3 saham yang berpotensi naik atau yang menarik selama 1 minggu ke depan atau tanggal 29 April sampai 3 Mei 2024. Untuk saham yang pertama ada NCKL. Oke, untuk NCKL di sini boleh kita lihat NCKL cukup solid ya, walaupun IHSG bergerak turun di hari Jumat kemarin masih bisa hijau plus 2,15%. Dan di sini boleh kita lihat sebenarnya untuk NCKL sebelumnya sudah breakout area supply di sini dan masih bertahan di atasnya. Dan ini menjadi konfirmasi juga pada NCKL bisa mulai bergerak naik. Dan sebenarnya di sini saya mengambil sebuah pola double bottom ya. Sebenarnya triple bottom sih ya di sini. Bottom yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan untuk neckline-nya sebenarnya di sini. Yang ini. Nah, di sini. Akan tetapi saya menarik sebuah area supply yang dari sini saja supaya lebih komplit karena ada sebuah area supply yang di sini. Jadi, konfirmasi ini sangat bagus ya pada NCKL. Ada pola triple bottom, tapi sebenarnya double bottom akan lebih sangat valid di sini. Jadi nggak masalah secara teknikal, hanya berdasarkan teori itu saja. Tetapi secara studinya sini kita bisa lihat kalau sudah membuat pola uptrend, karena pola yang tadi bisa di breakout lalu retest dan berpotensi melanjutkan naiknya. Di sini boleh kita lihat membuat harga high, lalu koreksi harga low, dan berpotensi membuat harga high yang baru nantinya. Jadi ini merupakan alasan kenapa saya memilih NCKL untuk dibagikan ke teman-teman sekalian. Dan sebelum masuk ke seperti biasa trading plan-nya, kita cek dulu bagaimana broker summary pada NCKL ini. Oke, NCKL di tanggal 26 ada akumulasi ya. Dan dilihat juga dari bandar volumenya menandakan hijau. Berarti ada akumulasi memang di hari Jumat. Dan sebelumnya di tanggal sini 24 sampai tanggal 25 di indikatornya juga menandakan merah, lalu harga bergerak turun atau koreksi, tetapi dibalas dengan candle yang cukup atau bar yang cukup besar di hari Jumat. Jika kita cek secara mingguan, oke, terlihat lebih banyak lokal yang bermain di sini. Ada akumulasi PP, BB, dan AF, dan yang jual NI, RF, dan MG. Oke, tanggal 22 harusnya ada asing yang masuk di sini. Mungkin dari hanya LG ya, tapi secara mingguan memang ada akumulasi, tapi asingnya belum menandakan yang pembelian yang cukup besar di sini. Oke, masih menarik, masih ada akumulasi walaupun asing tidak masuk terlalu banyak, hanya LG saja sekitar 9 miliar. Jadi gak apa-apa, masih tergolong menarik secara broker summary pada saham NCKL ini, dan juga secara teknikalnya sangat menarik juga. Jadi boleh kita pantau selama 1 minggu ke depan. Dan di sini juga menandakan rejection di area demand 905 sampai 930. Oke, jadi boleh kita bagikan trading plan-nya. Tapi kita antri dulu di 935. Stop loss di bawah dari area demand-nya. Lalu untuk target pertama kita buat di sini ya. Target pertama kita buat di 1000, angka psikologis. Di sini. Lalu target kedua kita buatkan di sini. 1030. Oke. Boleh kita lihat risk reward-nya dulu. Jika mencapai target pertama, boleh kita lihat 1:1 ya. Risk reward ratio, potensi profit dan loss 6,95%. Tetapi jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita sekitar 10%. Jadi sangat menarik risk reward ratio pada saham NCKL ini. Jadi view saya pada NCKL, potensi koreksi lagi yang membuat wick seperti ini. Turun untuk koreksi lalu bergerak naik ke arah targetnya.
Pergerakan naik ini tentunya akan valid jika masih bisa bertahan di atas area demand 905 sampai 930. Jika demand ini di breakdown dan terkena area stop loss kita, maka kita wajib cut loss pada NCKL ini. Nah, di sini saya tandai beberapa area ya. Demand 905 sampai 930, jika di breakdown maka wajib pantau ya, apakah terkena stop loss atau enggak. Lalu area trading plan kita buy 935, target TP1 1000, TP2 di 1030, SL di 870. Oke, jadi boleh nanti memperhatikan ya area demand kemudian area trading plan pada saham NCKL. Tetapi secara keseluruhan berdasarkan alasan yang tadi, maka NCKL sangat potensi untuk bergerak naik. Oke, tetap perhatikan ya konfirmasi, jangan seperti pada saham Antam pada analisis sebelumnya. Teman-teman masuk pada saat candle-nya belum menunjukkan adanya suatu konfirmasi. Jadi tunggu konfirmasi dari candle atau volume sebelum masuk entry pada satu saham. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada MTDL. Oke, untuk MTDL di sini saya menandai sebuah area demand ya di 545 sampai 560. Boleh kita lihat sebelumnya merupakan area supply ya, area supply lalu di breakout sempat status dulu di area ini, dan sekarang atau selama 1 minggu terakhir mampu reject di area demand-nya. Dan boleh kita lihat di sini ada sebuah support trendline juga yang tidak mampu di breakdown oleh MTDL ini. Ini merupakan konfirmasi juga pada MTDL. Kenapa saya memilih MTDL untuk dibagikan kepada teman-teman secara gratis. Oke, masih dalam pergerakan naik dan sudah retest ke area demand. Dengan ini MTDL berpotensi tes lagi minimal sampai resisten 610. Sebelum masuk ke trading plan-nya, kita cek dulu bagaimana broker summary pada MTDL. Oke, untuk MTDL terlihat ya di sini cukup bagus. Secara mingguannya ada akumulasi dari OD, AO, dan AK. Kemudian yang jual AZ, DH, dan CC. Dan jika kita cek di tanggal 26, oke, OD akumulasi cukup besar, CC yang jualan, dan diikuti broker-broker yang lainnya. Oke, jadi sangat menarik untuk MTDL ini, ada akumulasi yang cukup bagus selama 1 minggu terakhir, dan juga di hari Jumat kemarin. Nah, maka dari itu boleh kita bagikan ya, saya bagikan trading plan pada MTDL pada video kali ini. Untuk trading plan-nya kita antri dulu ya, antri di 570, stop loss di bawah dari demand. Lalu untuk target pertama kita buat di 605. Oke. Di sini. Ya. Sini saja. Kita buat target pertama di 600. Boleh kita lihat jika mencapai target pertama rasio kita 1:1, potensi profit dan loss di 5,26%. Untuk target kedua kita buat di sini ya. Oke, target kedua di 615, dan jika mencapai target kedua maka potensi profit kita sekitar 7,89%. Jadi sangat menarik secara risk reward ratio pada MTDL. Begitu juga dengan adanya konfirmasi untuk masuk atau entry pada MTDL ini. Jadi boleh nanti teman-teman pantau area demand-nya, karena jika masih bisa bertahan di atas area demand maka trading plan ini menjadi valid. Tetapi jika breakdown area demand maka kita akan cut loss ya, berpotensi cut loss karena demand stop loss kita di bawah dari demand. Jadi semisal demand di breakdown maka kita harus keluar karena MTDL berpotensi turun lagi ke support yang di sini, yang di 500. Tetapi jika demand belum di breakdown maka MTDL akan lebih cenderung bergerak naik ke arah target kita di sini. Jadi wajib pantau MTDL area demand 545 sampai 560. Oke, trading plan kita buy di 570, TP1 600, TP2 di 615, lalu SL di 540. Oke. Jadi untuk MTDL ini sangat potensi ya, secara alasan-alasan yang tadi saya sudah membeberkan ya, atau menjelaskan kenapa MTDL ini sangat berpotensi untuk bergerak naik. Jadi boleh nanti teman-teman perhatikan area yang sudah saya tandai di area demand, kemudian ada juga area target dan juga area stop loss pada MTDL ini. Oke,
cukup menarik untuk MTDL, boleh nanti dipantau selama 1 minggu ke depan. Lanjut ke saham yang terakhir ada, ADMR. Oke, untuk ADMR boleh kita lihat di sini harga mampu reject ya, walaupun belum mencapai area demand-nya, tapi sudah rejection duluan, sudah menandakan rejection duluan. Jadi ada suatu konfirmasi kalau area demand ini cukup kuat untuk ADMR. Dan di sini boleh kita lihat mampu hijau walaupun di hari Jumat kemarin IHSG turun lebih dari 1%, tetapi untuk ADMR ini bisa hijau 1,54%. Jadi sangat menarik, berarti ada inflow yang masuk ke ADMR. Nah, sekarang kita cek dulu apakah benar ada inflow ke ADMR ini. Oke, tanggal 26 terlihat ya, ada akumulasi dari KZ, RX, AK, dan yang jual CP, YP, dan CC. Ada big akumulasi dari KZ, dan yang jual ada CP. Jika kita cek secara mingguan, ya, boleh kita lihat KZ, LG, BK rata-rata dari asing ya, melakukan akumulasi. Walaupun harga bergerak turun di sini, boleh kita lihat bergerak turun tetapi ada akumulasi, menjadi konfirmasi yang sangat bagus untuk ADMR. Dan di sini juga boleh kita lihat dari indikatornya, bandar volume dan juga net foreign vessel menandakan hijau. Walaupun sempat merah ya di tanggal 24 dan juga tanggal 25, tetapi di esok harinya harga atau indikatornya menandakan hijau. Berarti mulai ada akumulasi kembali atau reakumulasi pada saham ADMR ini. Oke, karena menandakan rejection sebelum mencapai area demand dan juga ada akumulasi, maka bisa kita bagikan ya ADMR, dan itu juga alasan saya mengapa saya membagikan ADMR untuk teman-teman pantau selama 1 minggu ke depan. Di sini kita buy di area, kita antri ya, antri di 1300, stop loss di bawah dari demand, lalu target pertama di resisten yang di sini. Resisten di 1375. Target pertama kita, lalu untuk target kedua di sini. Di 1410. Boleh kita lihat risk reward ratio. Jika mencapai target pertama, maka risk reward ratio kita 1:1, potensi profit dan loss 5,77%. Tetapi jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita sekitar 8,46%. Jadi sangat menarik untuk ADMR secara risk reward ratio dan juga secara konfirmasi secara teknikalnya. Oke. Jadi tetap perhatikan ya area demand-nya. Jika demand di breakdown, maka kita wajib keluar dari ADMR. Karena jika di breakdown, kita atau ADMR akan bergerak turun ke supportnya yang di sini. Di 1150. Jadi wajib cut loss ya jika breakdown area demand, karena jika teman-teman tidak cut loss dan masuk di area 1300, maka akan floating loss sekitar 11%. Jadi loss-nya akan double, padahal jika kita cut loss di atas, loss kita hanya 5,77%, tetapi jika kita hold sampai ke bawah, maka potensi loss kita sekitar 11%. Jadi lebih baik cut loss sesuai trading plan yang ada. Oke, tentunya sebelum masuk ke ADMR, teman-teman wajib tunggu konfirmasi ya. Bisa saja ADMR nanti turun lagi, dibalas candle merah, lalu satu dulu sebelum bergerak naik ke arah target kita. Jadi wajib dipantau juga atau dicek lagi apakah ada konfirmasi atau belum nantinya, karena kita antri. Jadi harapan saya untuk ADMR turun lagi ya, turun lagi membuat spike atau candle terus lagi di bawah sebelum melanjutkan naiknya. Oke, saya buat dulu area yang perlu dipantau demand 1240 sampai 1280. Kemudian trading plan kita buy di 1320. 1300 ya. TP1 di 1375. TP kedua di 1410. SL di 1225. Oke. Jadi untuk ADMR sangat potensi untuk bergerak naik karena alasan-alasan yang tadi, dan pergerakannya cukup sideways sebenarnya di sini. Boleh kita lihat setelah mencapai area demand harga bergerak naik, dan setelah mencapai area supply yang di sini harga menandakan reject. Jadi potensi naik lagi, bergerak sideways, tetapi boleh kita lihat
sebelum mencapai area demand ya harga 1S dulu ya. 1S dulu di sini sebelum bergerak naik, jadi bisa saja nanti pada ADMR turun dulu ke area demand, lalu bergerak 1S menguji ketahanan atau kesabaran daripada retail yang membeli ADMR sebelum mulai bergerak naik ke arah target kita. Oke. Saya juga izin menginfokan ya, saya izin info kalau saya akan membuatkan seperti yang tadi, membuatkan berlangganan di YouTube ya, karena tadi saya cek ada fitur tersebut, jadi boleh dimanfaatkan bagi teman-teman yang merasa biaya premium yang masih cukup mahal. Jadi saya akan buatkan nanti lebih affordable untuk harganya, lebih terjangkau. Jadi saya akan buatkan nanti polling di Telegram, apakah setuju teman-teman untuk jika saya mengadakan atau membuatkan berlangganan di YouTube untuk mendapatkan analisa saham yang lebih menarik ya. Akan saya bagikan di sana, atau juga nanti saya bagikan analisa-analisa saham yang teman-teman request ya, karena beberapa teman-teman request analisa tapi saya tidak sempat ya, karena memang saya fokus di premium. Tapi nanti jika teman-teman berlangganan di YouTube, maka akan diprioritaskan juga dalam bentuk video. Jadi jika setuju nanti saya buatkan berlangganan di YouTube, boleh nanti komen di kolom komentar atau ikut polling di Telegram. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.